dikutip dari Delia Noer dan Iskandar Alin Sabana, menyebutkan bahwa perubahan masa depan dengan 10 arah, yaitu yang pertama ialah peralihan dari masyarakat industri ke masyarakat informatif. Yang kedua, peralihan dari teknologi yang dipaksakan kepada teknologi tinggi dan sentuhan tinggi. Yang ketiga, peralihan dari ekonomi nasional menuju ekonomi dunia. Yang keempat, peralihan dari perencanaan jangka pendek menuju ke perencanaan jangka panjang. Dan yang kelima, ada dari sentralisasi menuju ke desentralisasi. Yang keenam, dari bantuan institusional menuju ke bantuan individual. Yang ketujuh, dari demokrasi perwakilan menuju ke demokrasi partisipatoris. Yang kedelapan, peralihan dari hierarki menuju ke penjaringan. Yang kesembilan, ada peralihan dari utara menuju selatan. Dan yang terakhir, yang ke-10 adalah peralihan dari satu pilihan menjadi pilihan majemuk atau banyak pilihan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya, amin. Nah, pada kesempatan kali ini Delta akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, Aries. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi kecenderungan globalisasi. Nah, sebelumnya Delta akan menjelaskan apa sih globalisasi. Nah, globalisasi berasal dari kata global yang berarti secara umumnya utuh, kebulatan. Nah, bermakna bumi sebagai satu keutuhan seakan-akan tanpa batasan administrasi negara. Nah, di dunia ini menjadi amat transparan serta saling ketergantungan antar bangsa di dunia semakin besar, dengan kata lain menjadikan dunia sebagai satu keutuhan. Nah, menurut Ibnu Salim, terdapat 4 bidang kehutanan global yang globalisasinya paling kuat dan menonjol daya dobraknya, yakni bidang iptek, ekonomi, lingkungan hidup, dan pendidikan. Nah, beberapa kecenderungan globalisasi dari keempat bidang tersebut. Adapun bidang-bidangnya adalah yang pertama ada bidang iptek. Nah, yang mengalami perkembangan yang semakin tercepat, utamanya dengan penggunaan berbasis teknologi canggih seperti komputer dan satelit. Nah, yang kedua ada bidang ekonomi yang mengarahkan ke ekonomi regional atau ekonomi global tanpa mengenal batas-batas negara. Nah, peristiwa ekonomi suatu tempat pada negara tentunya akan memberi dampak kepada seluruh dunia. Yang ketiga ada bidang lingkungan hidup. Nah, telah menjadi bahan pembicaraan dalam berbagai pertemuan internasional yang mencapai puncak pada konferensi tingkat tinggi atau KTT. Nah, bumi atau nama resminya konferensi PBB. Teman-teman tentunya udah pernah dengar ya PBB. Nah, mengenai lingkungan hidup dan pembangunan. Nah, selanjutnya ada di bidang pendidikan dalam kaitannya dengan identitas bangsa, termasuk budaya nasional dan budaya Nusantara. Nah, selanjutnya dalam hal ini mempengaruhi wawasan pikiran dan bahkan mungkin terciptanya suatu budaya. Nah, Nasbit dan Patricia ini merincikan berapa konsekuensi logis adanya globalisasi di bidang pendidikan. Di antaranya, yang pertama itu ada globalisasi sistem nilai dan filsafat, merupakan posisi kunci dalam gerak harapan pendidikan nasional. Semua negara menempatkan sistem dan etika sebagai landasan utama dalam merancang kurikulum nasional. Yang kedua, globalisasi menurut adanya angkatan kerja yang berkualitas dan berpendidikan, skill and education employees. Dalam masyarakat, informasi lapangan kerja terutama dialamatkan pada mereka yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dilakukan pendidikan yang memadai. Yang ketiga ada kerjasama pendidikan yang diperlukan. Nah, kerjasama internasional di bidang pendidikan adalah sisi lain daripada konsekuensi globalisasi. Baik, penjelasan yang kedua adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau disingkat iptek. Perkembangan iptek yang semakin cepat dalam era globalisasi merupakan salah satu ciri utama dari masyarakat di masa depan. Nah, perkembangan iptek ini pada saat ini sangat mengesankan utamanya pada bidang-bidang transportasi, telekomunikasi dan informatika, genetika, biologi molekul,
serta bioteknologi, dan sebagainya. Nah, globalisasi berkembang iptek tersebut dapat dampak positif maupun negatif, tergantung pada kesiapan bangsa beserta kondisi sosial budaya untuk menerima limpahan informasi teknologi itu. Nah, terdapat serangkaian pengembangan dan penguatan iptek, yaitu yang pertama ada penelitian dasar atau basic research, yang kedua ada penelitian terapkan atau application, yang ketiga ada pengembangan teknologi development, dan yang terakhir ada penerapan teknologi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, saya Pascal Kristina. Di sini saya akan membahas materi selanjutnya, yaitu tentang perkembangan arus komunikasi yang semakin padat dan cepat. Jadi, ilmu pengetahuan dan teknologi ini perkembangannya sangat pesat, sangat padat dan sangat cepat. Jadi pada umumnya komunikasi itu terbagi dua, yaitu ada langsung dan tidak langsung. Komunikasi langsung ini verbal maupun non-verbal dikomunikasikan antar pribadi, baik komunikasi antar dua orang maupun komunikasi dalam kelompok kecil. Dengan ciri pokoknya adalah dialog antara pihak-pihak yang berkomunikasi. Nah, sedangkan bentuk komunikasi yang bercirikan monolog ini dia komunikasi publik, di mana komunikasi antara pendengar dan pembicara. Jadi proses komunikasi ini memiliki unsur-unsur dasar. Yang pertama itu sumber pesan seperti harapan, gagasan atau perilaku yang diinginkan oleh pengirim pesan. Nah, yang kedua itu ada encoding atau penyandian, yaitu pengubahan atau penerjemahan isi pesan ke dalam bentuk yang serasi dengan alat pengiriman pesan. Yang ketiga itu ada pengiriman pesan atau transmisi. Yang keempat ada saluran. Kelima ada pembuka sandian atau decoding, yaitu penerjemahan kembali apa yang diterima ke dalam isi pesan oleh penerima. Selanjutnya yang keenam ada reaksi internal penerima sesuai pemahaman pesan yang diterima. Selanjutnya itu ada gangguan atau hambatan yang dapat terjadi pada semua unsur dasar lainnya. Nah, jadi sumber pesan ini mencakup aspek kehidupan manusia, yaitu seluruh unsur-unsur budaya, mulai dari sistem atau upacara keagamaan, bahkan terutama sistem teknologi dan peralatan. Itu menurut Ku Janingrat tahun 1974. Selanjutnya itu adalah peningkatan layanan profesi. Nah, jadi untuk masyarakat masa depan ini sangat penting dalam meningkatnya layanan profesi, karena perkembangan arus komunikasi yang semakin padat dan cepat yang membuat anggota masyarakat masa depan semakin luas wawasan dan pengetahuannya serta daya kritis yang semakin tinggi. Maka perlu terjadinya peningkatan layanan profesi dalam berbagai kehidupan manusia. Mungkin itu saja. Nah, dan yang terakhir, upaya mengantisipasi masa depan. Kajian tentang upaya mengantisipasi masa depan melalui pendidikan akan diarahkan pada perubahan nilai dan sikap. Dalam perubahan nilai dan sikap terdapat 3 aspek, yaitu aspek kognitif, aspek afektif, dan yang terakhir aspek konatif. Lalu pengembangan kebudayaan dan pengembangan sarana pendidikan. Sekian dari saya, terima kasih.